Halo Sobat BPKP. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang overview benturan kepentingan nih. Nah, selanjutnya, kita akan belajar mengenai kebijakan benturan kepentingan di BPKP. Ada apa aja sih? Yuk, kita simak. Kebijakan benturan kepentingan di BPKP yang akan kita bahas, yaitu kebijakan dalam kegiatan pengawasan dan kegiatan dukungan pengawasan. Dalam kegiatan pengawasan tersebut, ada 3 klasifikasi, yaitu yang pertama, perencanaan, kedua, pelaksanaan, dan ketiga, pemantauan dan tindak lanjut pengawasan. Yang pertama, yaitu contoh kebijakan pada perencanaan pengawasan. Danu adalah salah satu pejabat fungsional auditor di sebuah unit kerja di BPKP nih Sob Puas. Sebagai auditor muda, Danu sudah cukup berpengalaman dalam penugasan pengawasan loh Sob Puas. Dalam 2 tahun terakhir, Danu melakukan penugasan konsultasi pada Pemda X. Maka, ia tidak dapat ditugaskan dalam rencana penugasan audit investigatif pada Pemda X tersebut. Mengapa hal tersebut dilarang? Hal itu dilarang dikarenakan situasi tersebut patut diduga memiliki pengaruh kepentingan pribadi atau golongan dengan mitra kerja Pemda X terhadap kualitas keputusan atau tindakan dalam penugasan audit investigatif tersebut. Nah, contoh selanjutnya yaitu kebijakan pada pelaksanaan pengawasan. Danu dan Dani seorang auditor, dan mereka merupakan saudara kandung. Maka, mereka tidak dapat ditugaskan dalam satu tim penugasan pengawasan. Jadi Sob Puas, menugaskan auditor dalam satu tim penugasan yang memiliki hubungan suami istri, saudara kandung, serta orang tua dan anak, itu tidak boleh ya. Contoh lainnya yaitu Danu memiliki teman lama yang bekerja pada Pemda Y. Pada saat Danu melakukan penugasan pengawasan di Pemda tersebut, dan karena merasa terpengaruh kepentingan pribadi, ia kemudian memberikan laporan hasil pengawasan kepada mitra kerja Pemda Y sebelum penyampaian resmi. Hal tersebut juga tidak boleh dilakukan ya Sob Puas. Nah, contoh yang ketiga yaitu kebijakan pada pemantauan dan tindak lanjut pengawasan. Ketika Danu dalam sebuah penugasan tindak lanjut Kementerian Y, Danu diminta oleh oknum mitra kerja untuk memberikan status temuan seolah-olah temuan sudah ditindaklanjuti, tetapi sebenarnya temuan tersebut belum ditindaklanjuti. Danu kemudian langsung menolak tawaran tersebut. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas, Sob Puas harus berpegang teguh pada nilai BPKP yaitu pionir. Nah Sob Puas, sekarang mari kita lihat kebijakan kegiatan dukungan pengawasan yuk. Pada kebijakan kegiatan dukungan pengawasan dibagi menjadi 8 urusan, yaitu kepegawaian, keuangan, hukum, umum, kediklatan, pembinaan jabatan fungsional, informasi, penelitian, dan pengembangan. Kali ini kita akan membahas salah satu contoh kebijakan pada urusan kepegawaian. Edi adalah seorang koordinator yang bertanggung jawab dalam urusan mutasi di lingkungan BPKP, dan Bayu adalah rekan kerja sekaligus teman lama Edi. Ketika merencanakan mutasi penempatan, Edi harus mengambil keputusan yang profesional dan objektif agar terhindar dari suatu kondisi benturan kepentingan. Nah, selanjutnya, bagaimana cara Sob Puas melaporkan suatu situasi benturan kepentingan yang dialami maupun diketahui? Ketika pegawai BPKP yang mengalami suatu kejadian atau keadaan benturan kepentingan harus melaporkan kejadian kepada atasan langsung. Selanjutnya, ketika pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran atas perka pedoman benturan kepentingan ini harus melaporkan kepada pimpinan unit kerja. Selain itu, pegawai BPKP juga dapat melaporkan pengaduan benturan kepentingan pada portal WBS BPKP. Jangan ragu melaporkan ya, karena data pribadi Sobat Puas akan terjamin kerahasiaannya. Mari dukung bersama untuk masa depan BPKP yang lebih baik. Sampai jumpa!